Prof. John Perkin, pakar ekonom Amerika, dalam bukunya An Economic Hitman, itu Indonesia merupakan salah satu contoh negara yang mempunyai proyek memiskinkan. Ya, jadi kemiskinan itu bukan alami, tapi kemiskinan itu diciptakan. Nah itu. Jadi salah satu contoh adalah Indonesia. Jadi itu diciptakan. Jadi kemiskinan itu. Karena itu merupakan entry point, pintu masuk ya untuk menjadikan Indonesia dari sebagaimana satu nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448 itu isinya Kementerian Luar Negeri Cina dan Kementerian Luar Negeri Amerika sepakat untuk melakukan akselerasi percepatan menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara sekuler. Dan ini konsekuensi ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina. Ya. Otomatis kalau Indonesia ke depan akan menjadi sebuah negara sekuler, itu entry point, pintu masuk bangkitnya komunisme di Indonesia. Dan kita bisa melihat salah satu syarat sebuah negara komunis, rakyatnya wajib miskin, ya kan? Rakyatnya wajib miskin. Nah, itu sudah logika politiknya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu korupsi yang benar-benar merajalela, luar biasa dahsyat sekali. Bahkan Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, beliau benar-benar ngeri melihat budaya korupsi di Indonesia ini sudah benar-benar dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Nah itu. Sehingga untuk menutupi itu, gerakan Islamophobia digerakkan di Indonesia. Untuk menutupi itu. Ya, untuk menutupi seperti yang sudah saya jabarkan hari Kamis yang lalu. Ya, itu. Untuk menutupi itu, ditutup dengan gerakan Islamophobia. Ya. Yaitu memproyeksikan Islam seperti monster yang menakutkan. Hantu yang menakutkan. Jadi seperti itu. Artinya kalau bahasa akademik, demonologi Islam. Demonologi Islam. Memproyeksikan Islam seperti monster yang menakutkan. Sehingga muncul kebencian terhadap Islam. Itu gerakan Islamophobia. Sehingga kita lihat, itu sudah menjadi sebuah realitas empiris di Indonesia. Ulamanya Islam di mana-mana dicurigai, difitnah, ditekan, dihina, ya kan? Oleh siapa? Buzzer-buzzer rupiah itu, ya kan? Dan itu dilindungi oleh negara, digaji oleh negara dari APBN. Buzzer-buzzer itu. Bahkan Dr. Rizal Ramli mengungkap Stat 2014, buzzer negara mengeluarkan fulus untuk menggaji buzzer-buzzer itu sampai sekarang sudah 1,29 triliun. 1,29 triliun. Itu pajaknya umat Islam se-Indonesia digunakan untuk menggaji penista-penista agama Islam. Ini dengan gerakan Islamophobia. Itu untuk menutupi kebobrokan tadi. Seperti yang kita bahas hari Kamis yang lalu. Ya. Oleh karena itu, Zheng Weijia, ini orang Cina, Indonesia, di Indonesia dia. Jadi Islamophobia itu sengaja diinjeksi demi melanggengkan kekuasaan. Bahkan Pak Jaya Suprana yang punya jamu jago ini, ya kan? Ya. Itu Islamophobia itu sebenarnya hanya satu penyakit jenis khayal. Ya.
yang sengaja direkayasa oleh mereka yang merasa kepentingannya terancam akibat tumbuhnya umat Islam, jumlah umat Islam di Indonesia. Artinya kesadaran umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gitu. Artinya apa? Seperti yang sudah saya sampaikan hari Kamis yang lalu. Ini era politik post-truth. Ya kan? Jadi karakternya digoncang emosi masyarakat. Gitu. Ya. Jadi makanya di Indonesia ini pakai filosofi tikus dalam karung. Yang sudah pernah saya sampaikan nih, hari Kamis yang lalu. Jadi harus digoncang. Supaya dia tidak konsentrasi. Ya kan? Nah begitu juga di Indonesia ini, umat Islam harus digoncang. Diaduk. Ya. Bahkan diadu domba dengan biaya 20 triliun. DP-nya 1,5 triliun sudah diterima. Ya kan? Sudah diterima itu. Nah, itu untuk adu domba supaya umat Islam tidak fokus dalam gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu. Setelah ini era politik post-truth. Jadi kalau diringkas karakternya yaitu ya, kebohongan dan kedzaliman. Makanya ulama-ulama menyebut Indonesia sekarang darurat kebohongan dan kedzaliman. Nah, itu. Sehingga kita bisa melihat salah satu kedzaliman yang dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana transformasi institusi Polri menjadi sebuah monster mesin pembunuh dan mafia. Itu yang kita lihat. Nah, ini. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan Natalia Spiegel, mantan anggota Komnas HAM, orang Papua ini. Jadi beliau memberikan statement di media, di negeri ini tidak ada Islam intoleransi, tidak ada. Yang menyebarkan Islam intoleran itu kan buzzer-buzzer rupiah itu. Ya. Tidak ada, di negeri ini tidak ada Islam intoleransi, tidak ada. Islam itu tolerannya luar biasa. Jangan artinya apa? Jangan menggurui umat Islam dalam aspek toleransi, jangan. Karena apa? Sudah sejak dulu toleransi itu benar-benar sudah menjadi budaya kaum muslimin. Ya kan? Bahkan dulu pernah saya sampaikan ketika saya diminta oleh salah satu orang kedubes Kanada untuk Indonesia. Jadi ketika saya khutbah Jum'ah di Masjid Balai Kota Batu, itu. Jadi dari dubes Kanada mencoba minta dialog dengan saya. Akhirnya saya difasilitasi di lobi kantor wali kota Batu. Jadi beliau menyampaikan, prolog menyampaikan bahwa beliau pernah ditugaskan oleh Kanada, negara Kanada di Filipina. Nah, beliau sempat benar-benar kaget. Filipina itu mayoritas Katolik. Tapi kenapa umat Islam di kawasan Filipina Selatan itu terus diburu? Kaum muslimahnya diperkosa dengan cara-cara yang biadab. Ya. Dan kaum muslimin dibantai. Bahkan disupport oleh Amerika dengan menerjunkan 3.000 marinir Amerika untuk membantu tentara-tentara Filipina untuk melakukan genosid, pemusnahan massal kaum muslimin yang ada di Filipina Selatan, kawasan Mindanao. Beliau sempat itu jadi kaget, kenapa ini bisa terjadi? Padahal di sana mayoritas Katolik. Ya. Kemudian dipindah ke Thailand. Ya. Dan ternyata di Thailand, di sana kan mayoritas Buddha. Beliau kaget juga, mayoritas Buddha. Tapi umat Islam di kawasan Thailand Selatan benar-benar
diperlakukan seperti di Filipina. Nah, itu.